sahabat Oikomen yang berbahagia. Jumpa lagi dalam program Berbagi Inspirasi bersama Bung Jeki. Pada episode sebelumnya kita telah kedatangan tamu seorang yang sangat luar biasa, Pak Budi, Kepala Sekolah Yayasan atau Panti Rawinala, sekaligus pimpinan Panti. Yayasan Rawinala, salah satu yayasan di Jakarta yang melayani anak-anak dengan kebutuhan ganda atau juga sering disebut tunaganda. Nah, kita terkejut beberapa waktu yang lalu. Beberapa anak dari yayasan ini termasuk pendamping mereka tersambar COVID-19. Para pendampingnya dirawat di Wisma Atlet, sementara anak-anak ya karena tidak ada yang mendampingi mereka harus dirawat atau mengalami isolasi mandiri di Panti Rawinala. Situasi yang tidak gampang untuk mengelola itu, tetapi yang sangat menarik bagaimana para penghuni panti, para pendamping yang tidak memiliki keahlian harus dan terpaksa harus menerima kenyataan itu dan mendampingi anak-anak itu dalam proses isolasi mandiri. Hari ini saya kedatangan seorang pendamping yang berhubungan langsung dengan anak-anak yang terkena COVID-19 di Panti Rawinala. Selamat datang, selamat jumpa. Iya, Pak. Ya, Vera ya panggilnya? Panggilannya Nita. Vera Nita? Iya, Pak. Jadi Nita? Iya, biasanya anak-anak manggil Nita. Ya, saya kadang-kadang lebih suka Vera. Boleh Pak, silakan. Senang bisa jumpa di sini. Kami telah berjumpa dengan Pak Budi pada episode sebelumnya ya, mengenai kisah yang luar biasa, dan kisah itu sempat viral. Dan Nita adalah salah satu pendamping yang bekerja di situ dan merawat anak-anak di Panti Rawinala. Sudah berapa lama Nita bekerja di situ? Kurang lebih 5 tahun, Pak. Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya apa ini latar background pendidikannya untuk ini sosial atau? Tidak ada sama sekali. Oh, bagaimana tuh mulanya bisa terpanggil? Kemungkinan panggilan dari Tuhan. Ya, Tuhan bilang, "Hai Nita, saya panggil kamu ke Panti Rawinala." Tidak secara kebetulan pastinya. Apa proses yang awal mendorong Nita masuk sini? Awalnya saya dari Medan, terus ke Jakarta. Sampai di Jakarta ada sekitar berapa bulan di rumah, terus kakak saya menawarkan, gimana kalau kamu melihat-lihat lah gitu, melihat-lihat Rawinala. Saya kaget, Rawinala itu apa gitu. Itu panti khusus disabilitas. Saya kaget dong. Aku belum pernah sama sekali ke sana. Kaget tapi tertarik gitu, kayak penasaran seperti apa sih Rawinala itu gitu, Pak. Tapi bertemu dengan orang-orang disabilitas seperti itu sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya sama sekali belum pernah. Jadi ini pengalamannya sama sekali baru ya? Sama sekali baru. Nah, itu luar biasa. Anda akhirnya memutuskan untuk bekerja. Awalnya karena saking tertariknya, kakak tidak ada proses ya untuk saya diantar ke sana. Saya kirim email ke Rawinala dan dibalas, ya udah kamu Senin boleh datang lihat-lihat gitu. Waktu melihat-lihat, saya lihat semuanya dan memutuskan, oke, saya akan stay untuk jadi relawan seperti itu. Apa sih yang unik dari pengalaman melayani anak-anak kebutuhan ganda ya? Jadi contoh-contohnya seperti apa? Tidak melihat juga tidak. Iya, mereka ada yang tidak melihat, tidak mendengar. Ya komunikasinya ya kita harus dengan sentuhan seperti itu. Ada yang seperti itu, Pak. Ada yang tidak melihat masih mendengar, cuman dia punya retardasi mental dan kita harus menyampaikan bahasa-bahasa sederhana buat mereka seperti itu. Jadi ada khusus-khusus gitu. Nggak semua anak didampingin seperti ini, tapi semuanya beda. Perlakuan kita harus beda setiap anak. Saya membayangkan proses yang Anda jalani untuk terkoneksi. Soal perasaan nyambung dengan mereka, rasa sayang terbentuk. Apa modal Anda untuk membangun? Kasih sih sebenarnya. Kasih itu. Karena dari awal ketika melihat mereka, basicnya mereka sudah seperti itu, pasti kurang kasih sayang seperti itu. Orang-orang juga pasti mengucilkan mereka ketika mereka keluar.
Dan bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang seperti sekarang ini, kita harus bisa gitu loh, menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan menganggap mereka itu ada gitu. Mereka itu ciptaan Tuhan, bukan cuman kita yang sempurna, tapi mereka juga ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Mereka punya kelebihan yang luar biasa, melebihi kita gitu. Hanya saja kebanyakan orang tidak melihat itu gitu, Pak. Dan Anda bisa melihat itu? Saya bisa kasih. melihat mereka semua punya kelebihan yang luar biasa. Dan Anda melihat karena kasih yang Anda Iya, Pak. berikan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Anda sangat memberkati dengan Semoga. kisah ini. Anda mengasihi mereka, menyayangi Sangat mereka. menyayangi mereka. Dan Anda tahu setiap anak dengan karakternya. Dia tahu, oh, anak ini seperti ini, harus diperlakukan seperti ini, semuanya sudah tahu gitu, Pak. Dan mereka juga dekat secara Dekat. emosional ke Nita. Iya, mereka dekat. sangat-sangat dekat. Sahabat Oikumene, kasih melampaui seluruh indera, melampaui penglihatan, pendengaran, penciuman, bahkan melampaui kemampuan kita untuk melangkah. Anda bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau Anda tidak memiliki kasih, Anda seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Dengarkanlah ya Tuhanku, seruan doaku, dan biarlah teriakku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajahmu dariku, tetapi lihat diriku dan jawab doaku.
Sahabat Eudemene yang berbahagia, kita melanjutkan kembali percakapan kita dengan Ibu Nita yang menangani, mendampingi teman-teman di Kawinala. Nita, ketika Anda mendengar, Anda mengingat ya, momen peristiwa ketika Anda mendengar hasil tes COVID anak-anak dampingan Anda itu positif. Itu kapan dan dalam situasi seperti apa Anda mendengar itu? Ya, sebenarnya kita semuanya posisi rapid test, semuanya rapid test dan hasilnya diumumkan setelah kita ada rapat di saat itu. Wah, ada sesuatu nih. Kalau dibilang atasan rapat, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang disampaikan. Ya, ketika rapat itu disampaikan bahwa anak-anak ada yang terjangkit COVID, jujur kaget, sedih, iya. Kenapa harus mereka gitu? Kenapa mereka tuh tidak tahu apa-apa tentang COVID gitu? Mereka tidak tahu cara penanganannya seperti apa. Bagaimana nanti kalau kami sebagai pendamping tidak bisa gitu, tidak bisa mendampingi mereka. Dengan basic kami tidak ada sama sekali basic medis. Tapi atasan kami menguatkan kami, kalian pasti bisa. Kami akan memfasilitasi kalian dengan berbagai hal gitu. Ada pelatihan-pelatihan, bahkan juga untuk asupan-asupan vitamin segala macam disediakan sama yayasan kami sendiri, seperti itu, Pak. Jadi kami tidak takut sama sekali, cuman kami harus positif, anak kami bisa sembuh meskipun tanpa bantuan dari medis. Memang tetap ada pemantauan saja, tapi untuk pendampingan seluruhnya adalah kami yang dampingin, seperti itu, Pak. Nah, kemudian bagaimana Anda atau panti mempersiapkan para pendamping? Tapi itu juga waktu itu sudah ketahuan bahwa beberapa pendamping terkena COVID juga. Iya, pada saat itu 3 anak dan 3 pendamping dan otomatis. Oh, jadi informasinya langsung 3 anak, iya, 3 pendamping. Iya, hasil rapid test pertama hasilnya seperti itu dan pasti pengurangan pendamping juga. Tenaga kami berkurang, anak kami sakit. Tapi Anda masih berharap, ini kan cuma rapid test, belum swab test. Udah panik sih, Pak. Udah panik ya? Iya, pastinya udah panik. Panik di antara para pendamping. Iya, kita sangat panik. Otomatis pendamping yang sudah terindikasi diisolasi dan kami juga akan kekurangan tenaga Pernah untuk Anda itu. berpikir, aduh saya tinggalkan aja nih? Enggak. Atau teman-teman lain berpikir, udah kita Enggak, sama kabur sekali aja enggak. gitu ya? Enggak, Pak. Nah, ya. Tetap stay. Tetap stay. Nah, bagaimana kemudian Anda mempersiapkan diri atau panti mempersiapkan diri? Awalnya panti sih seperti yang dibilang Pak Budi awalnya, kami sangat kekurangan APD, kami tidak tahu cara menangani anak-anak seperti itu dalam COVID ya. Kami panik, tapi ada banyak orang di luar sana yang care sama kami. Dengan tersebarnya flyer itu semakin banyak APD yang akan ini dan fasilitas-fasilitas juga terjamin. Dan kami tetap harus Wisma juga mendukung kami melalui pelatihan seperti itu, Pak. Wisma Atlet ya? Iya, benar. Mereka datang dengan sangat-sangat excited menemui kami, mengajari kami bagaimana cara pemakaian APD yang benar, bagaimana asupan gizi yang baik untuk anak-anak untuk penyembuhan, seperti itu. Siapa yang mensupport untuk asupan gizi? Itu kan butuh vitamin, butuh suplemen, butuh gizi. Ya, donatur-donatur yang sangat-sangat baik kepada yayasan kami. Puji Tuhan. Iya. Tapi kemudian bagaimana Anda memberitahu anak-anak itu? Pasti mereka merasa, loh kok tiba-tiba kita tidak bersentuhan, kan mereka harus didampingi dengan sentuhan. Iya, benar, Pak. Awalnya pasti mereka, kenapa saya sendirian? Karena dari awal mereka tidur pasti butuh pendampingan dari kami dan sama temannya juga gitu. Ini kenapa saya sendirian? Kenapa ada yang bertanya begitu? Iya, kenapa saya sendirian? Teman saya di mana? Seperti itu. Untuk saat ini, jadi kita menyampaikannya secara dengan bahasa yang sederhana karena mereka punya hambatan komunikasi ya, Pak. Untuk sekarang posisinya kamu di sini ya. Kamu tuh liburan. Kita bahasa-bahasa yang positif, kita tidak bilang mereka sakit karena takut juga akan psikologis mereka juga terganggu, seperti itu, Pak. Jadi kamu di sini dulu. Bahkan ada anak yang dimana kan mereka sudah konsisten dengan ini. Kenapa saya tidak mencuci baju? Kenapa saya makan di kamar? Yang awalnya kita ajarkan makanan harus di ruang makan, tidak boleh di kamar. Tapi pada saat pendampingan COVID itu,
mereka stay di kamar terus, paling mandi ke kamar mandinya pun kamar mandi khusus. Kenapa gitu? Mereka komplain lah gitu dengan banyak hal seperti itu. Dan tidak bisa melayani diri sendiri kan? Terus bagaimana mereka dilayani? Kita dengan sentuhan, Pak. Kalau mandi kita dampingin mandi. Setelah mandi juga makan didampingin seperti itu. Itu pakai semua pengaman Pakai ya? APD ya, semuanya pakai aman. APD waktu- Standar inilah rumah sakit. Mereka nggak kaget dan tanya tiba-tiba loh kenapa kakak Nita pakai pakaian astronot begini? Ya pasti mungkin mereka bertanya dalam hati, mungkin cuman kayak bingung ini kenapa ya setiap ada yang piket jagain kami pakaiannya seperti ini, cuman ngeliatin aja sih, tidak bertanya seperti itu, Pak. Sahabat Oikumene yang berbahagia, ini kisah yang luar biasa. Seorang pendamping anak-anak dengan kebutuhan ganda harus mempersiapkan diri secara mandiri untuk mendampingi mereka yang terpapar COVID-19. Mereka harus mengalami isolasi mandiri di panti dan semua pendamping harus secara otodidak ya mempersiapkan diri, dan itu membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Ketika orang mendengarnya saja langsung mengambil jarak. Dan teman-teman di Pantai Rawinala melakukan itu dengan dorongan, sekali lagi, kasih. Kita lanjut pada segmen berikutnya.
Sahabat Oikumene yang berbahagia, kembali kita dalam program Berbagi Inspirasi bersama Ibu Nita dari Panti Rawinala. Ibu Nita dalam melakukan atau menghadapi situasi yang memporak-porandakan perasaan Anda ya. Boleh saya katakan sebagai pendamping yang Iya. sangat mengasihi mereka dan selalu harus bersentuhan dengan mereka, tiba-tiba itu semua dipotong dan Anda tahu mereka mengalami COVID dan ya dengan harapan yang belum pasti seperti itu. Tentu sebagai pribadi sendiri Anda bergulat di dalam, Anda memperoleh dukungan seperti apa? Atau siapa yang paling mendukung Anda katakan kepada siapa ketika hal itu disampaikan? Oke, untuk keluarga saya sih sangat-sangat mendukung ya, ketika mereka tahu kalau saya mendampingi anak-anak yang terkena COVID. Mereka mendukung melalui doa, bahkan mereka mendukung melalui asupan makanan. Saudara saya ngantar makanan dan selalu mengingatkan, kamu minum vitamin, makan yang sehat. Dan keluarga benar-benar sangat mendukung semuanya. Tidak ada yang, udah kamu keluar, tidak. Tapi ada, ini mewakili dari teman-teman saya, di mana mereka ada yang tidak didukung dari keluarga mereka sendiri. Lebih baik kamu keluar dari sana gitu, jangan kerja di situ lagi. Masa kamu megang anak seperti itu, bahaya gitu. Cuman ketika mendengar curhatan mereka, saya sangat sedih. Kenapa sih orang-orang di luar sana berpikir kalau anak-anak terkena COVID itu sudah suatu hal yang mematikan, padahal itu bukan gitu loh. Virus itu bukan mematikan gitu. Ketika kita imun kita kuat, pasti kita sembuh. Gitu, Pak. Apa yang Anda ingin bilang dari peristiwa ini kepada publik secara luas? Ya menurut saya sih tidak usah takut gitu. Corona itu tidak mematikan. Pada intinya semua orang harus ingat corona itu tidak mematikan. Hanya saja dengan basic imun kita kuat, makan asupan gizi yang bagus, vitamin C, bahkan dengan cuci tangan. Karena ketika saya dapat pelatihan, penyebarannya itu adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Meskipun kita sentuhan kulit, itu tidak akan terkena jika kita mencuci tangan kita setiap hari gitu. Jadi nggak usah takut gitu dekat sama yang terkena COVID, nggak usah takut. Jarak 1 meter jangan takut gitu. Karena itu tidak akan menyebar, kecuali ketika dia batuk atau bersin, droplet-dropletnya itu akan menjadi virus. Dan itu pun belum tentu kena kita, kecuali kalau kita tidak cuci tangan, terus kita megang mulut atau megang hidung, bahkan megang mata. Seperti itu sih dari yang saya dapat ketika pelatihan gitu, Pak. Apa pembelajaran yang paling berarti bagi Anda sebagai pribadi dalam situasi seperti ini? Harus tetap bersyukur dalam segala situasi sih, Pak. Bersyukur dalam segala situasi. Iya, karena Tuhan sudah atur semua. Dengan begini berkat Rawinala itu luar biasa gitu, Pak. Banyak orang yang mendukung kami untuk sekarang ini. Kalau bukan karena mereka, kami tidak akan bisa berdiri sendiri, Pak, gitu. Ada banyak orang di luar sana yang mendukung, banyak orang yang memberikan berkat buat kami, banyak orang yang masih, meskipun mereka dalam kondisi pandemi ini kan pekerjaan yang seperti apa, keuangan kurang, tapi mereka tetap berbagi sama kami, masih ingat kami gitu sih. Sangat bersyukurlah buat orang-orang donatur yang senantiasa mendukung kami Rawinala dalam setiap kondisi, tetap setia untuk menjaga kami, mendampingi kami, bahkan memberikan semangat buat kami sebagai pendamping gitu. Ini luar biasa, bukan sesuatu yang klise. Orang boleh bilang bersyukur dalam setiap saat, oh itu klise, ya. Tapi ketika Anda membilang itu dari pengalaman yang sangat dalam, keterlibatan di dalam situasi yang sangat khusus, itu tiba-tiba bunyi loh. Buat saya sendiri sebagai pelayan begitu ya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang wow, luar biasa sekali. Pasca COVID ini, kalau ada yang Anda harapkan terkait dengan anak-anak yang Anda bina, apa kira-kira harapan Anda? Harapannya buat mereka, semoga mereka sembuh. Dan buat orang-orang di luar sana, jangan takut gitu, jangan takut sama anak-anak kami. Anak-anak kami tuh ya memang mereka punya
keistimewaan gitu. Tapi mereka punya kelebihan yang luar biasa. Dan ketika kalian ketemu anak-anak kaum disabilitas, mohon kepada orang-orang di luar sana, rangkul mereka karena mereka butuh dukungan mereka. Mereka juga ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan mereka apa adanya dan Tuhan sudah punya rencana atas mereka. Dan Anda akan terus berjalan bersama mereka, Pastinya, Pak. teman-teman Iya. yang lain. Anda memberikan kisah inspirasi yang sangat luar biasa tentang pengabdian, tentang memberi diri, tentang melayani. Sekalipun mereka sedang tersambar COVID. Ini mengingatkan pada kisah kekristenan di dalam pandemi sejak kekristenan awal pada abad kedua, abad ketiga di Romawi ketika orang-orang terkapar di jalan dan sebagainya, tapi orang-orang Kristen tetap bertahan untuk melayani mereka. Sahabat Oikumene, memberi diri bukan hal yang mudah. Menjadi sesama bagi orang lain bukan perkara yang gampang. Kita butuh terlibat, masuk di dalam pergulatan kemanusiaan yang secara langsung mengasah kita, melatih kita, menguji kita, mematangkan kita untuk, boleh bilang seperti Bu Nita tadi, bersyukurlah dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya. Semua langkah telah diatur Tuhan. Kita jumpa dalam episode berbagi inspirasi selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara, sahabat.